direspon. Jangan kita ngirim surat ternyata suratnya enggak dibaca gitu kan. Ternyata setelah kami ditemui dengan salah satu stafnya khusus direktur sengketa, itu kita diperlihatkan di sana bahwa itu Pak, ini sudah diproses, kemudian sudah dimasuk ke dirjen sengketa, sudah diberikan memo, kemudian tindak lanjutnya itu sudah lengkap gitu ya, sudah lengkap, dan kami akan segera katanya meminta klarifikasi dari para terlapor gitu. Ya, jadi para terlapor itu kan banyak tuh di sini. Ada 7 yang terlapor itu. Antara lain ya kepala kantor BPN yang tahun 2018 dan yang sebelumnya. Dan tadi juga kita jelaskan kepada dia kenapa kepala kantor BPN Artia dulu menerbitkan sertifikat 0001 Kisalak 2007. Kenapa diduga dia terlibat dalam mafia tanah? Kenapa? Karena terbukti sertifikat 0001 tahun 2007 yang diterbitkan Artia itu ternyata sebagai pengganti dari sertifikat yang tidak pernah ada. Ya, sertifikat fiktif. Yang kita jelaskan tadi, yang kemarin saya jelaskan bahwa ada 3 pengakuan punya sertifikat 81 ya, nomor 2 Curug 81 katanya hilang terbakar, kemudian diganti dengan nomor 1 Kisalak tahun 1905 yang juga hilang, katanya hilang lagi 2 kali hilang, muncullah yang 2007. Nah, yang hilang ini ternyata bukan hilang, tetapi memang tidak pernah ada gitu. Kenapa tidak pernah ada? Terbukti dalam perkara nomor 133 tahun 2009 itu buku tanahnya nggak ada 2 sertifikat ini. Nah, kalau buku tanah sudah tidak ada ditemukan di kepala kantor BPN, berarti sertifikat ini fiktif, nggak pernah ada. Nah, sertifikat fiktif ini yang jadi dasar terbitnya ini, gitu kan? Kan nggak mungkin ya, nggak benar kan, menyalahi kok diterbitkan, sedangkan ini nggak ada. Nah, ini mafia tanah. Kita jelaskan seperti itu. Nah, dalam waktu dekat kami akan meminta segera respon dari Menteri Agraria terkait dengan laporan kami tentang kegiatan mafia tanah ini. Kami ingin mendengar sejauh mana langkah-langkah Satgas Mafia Tanah Kementerian ATR untuk memanggil Direktur LPP RRI gitu, yang sudah melakukan pelimpahan hak dari RRI, LPRRI kepada Kemenag. Kita juga laporkan Kemenagnya yang sampai saat ini mempertahankan tanah itu seolah-olah benar tanah mereka gitu kan. Kita laporkan juga di situ ada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Kenapa? Karena dia yang mencatat sertifikat yang tadi abal-abal itu sebagai barang milik negara. Nah, ini kan rangkaian dari mafia tanah ya, yang harus diproses oleh Kementerian Agraria, khususnya di Satgas Kementerian Agraria. Kan Satgas Kementerian Agraria ini diatur oleh Juknis nomor 1 tahun 2018. Ada Juknisnya. Kementerian ATR mengeluarkan Juknis nomor 1 tahun 2018 tentang pencegahan dan pemberantasan mafia tanah. Juknis inilah yang mengatur tentang bagaimana memproses modus-modus mafia tanah. Nah, di tanah kita, di tanah warga Bojong Malaka ini jelas dengan kasat mata di situ terdapat mafia tanah, antara lain masyarakat yang menduduki tanah di situ sekarang fisiknya itu jelas mafia tanah. Kenapa? Karena mereka tidak punya surat. Gitu. Kedua, RRI, Kementerian Agama, kemudian UI 3, jelas-jelas sertifikatnya itu sertifikat abal-abal. Kenapa? Karena diterbitkan dari sertifikat yang fiktif. Kemudian kalaupun sertifikat itu dianggap sah, tetapi objeknya bukan di situ. Gitu. Jadi mafia tanah itu harus disikat oleh Menteri ATR BPN. Nah, jawaban dari pihak kementerian sendiri bagaimana tuh? Nah, dalam waktu dekat dan dalam waktu dekat dia akan segera memanggil mengklarifikasi para terlapor. Bener gak nih dia melanggar kan gitu? Bener gak dia terpenuhi modusnya? Kalau modusnya terpenuhi, maka dia akan segera berkoordinasi dengan kepolisian untuk menangkap.
gitu. Cakep. Gitu. Jadi diresponnya bagus gitu, makanya kita ketawa-ketawa. Lagi ngomong begitu, kita ditelepon sama jaringan kita di Solo. Heeh. Kampung itu dia jelaskan, di sono rumah Sono, Ibrahim, iya. di sini rumah apa Namin Zaman, di sini kandang kebo. Itu ya harus menjelaskan seperti itu, seolah-olah memang itu kampung. Kedua, saksi yang menjelaskan bahwa yang namanya mereka itu tidak pernah dengar yang namanya Cina duduk di situ. Artinya perusahaan Cina gitu. Bukan Cina memang ada di situ yang punya, tapi perusahaan Cina yang namanya NV Cimanggis tidak pernah memiliki tanah itu. Ini nih orang tua nih saksinya nggak pernah dengar gitu. Nah itu hanya ciptaan. Makanya kami katakan bahwa dari mereka yang mengatakan tanah itu berasal dari tanah Eigendom Perponding nomor 23 sisa atas nama MIJ Exploit Land adalah fiksi. Fiksi itu karangan Fiksi. karangan gitu. Karangan sendiri. Lihat, Karangan khayal ya. fakta adalah ini warga Bojong, kampung Bojong, tanah adat Bojong, ini fakta. Iya. Yang fiksi tadi karangan bahwa itu seolah-olah tanah Eigendom Perponding. Mau diapain? Masa fakta kalah sama fiksi? Nah, iya, mantap ya. Iya. Oke. Makasih ya, Pak. Saksi itu insya Allah akan kita ajukan 9 orang. 3 diantaranya ada 1 orang diantaranya beliau nih, Pak Piih nih, Kong Piih nih ada di sini. Kemudian nanti ada juga dari istri Pak Abdul Rosid almarhum. Kemudian Pak Namin Kumat, Pak Yusuf gitu ya. Antara ini itulah gitu 9 orang itu. Yang pasti mereka akan menjelaskan bahwa sejarah keberadaan Kampung Bojong dan tanah adat adalah fakta yang sebenarnya.